Dalam perjalanan ziarah kemarin menuju ke Israel dan beberapa daerah di kawasan itu, ada satu yang menarik di sebuah tempat yang diperkirakan atau dianggap tempat di mana peristiwa Sodom dan Gomora terjadi, yaitu di Gunung Sodom. Dan di sana ada sebuah patung yang menjulang tinggi yang dianggap sebagai simbol dari patung istri Lot yang berubah menjadi tiang garam saat ketika dia diperintahkan untuk maju berlari meninggalkan Sodom dan Gomora, tetapi dia menoleh ke belakang padahal sudah dilarang untuk menoleh ke belakang. Ada pelajaran yang menarik dari kisah itu, dan saat melihat patung yang melambangkan sosok dari istri Lot, maka sebenarnya ada pelajaran rohani yang perlu kita timba dari kisah itu, yaitu untuk supaya kita tidak toleh ke belakang. Tetapi apakah salah dan mengapa hanya karena toleh ke belakang istri Lot menjadi tiang garam? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 19 ayat 17 dan 26. Lalu dilanjutkan Lukas 9 ayat 62. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Lalu Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Dan Lukas 9 ayat 62 mengatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pertanyaan terhadap peristiwa di mana istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam memang mengejutkan dan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah salah menoleh ke belakang? Bukankah kita juga hidup seringkali perlu menoleh ke belakang, belajar dari masa lalu supaya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan di masa lalu? Atau seringkali seorang juga mengajarkan bahwa nostalgia yang baik itu membuat bahagia di hari esok. Tetapi apakah toleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot ini menjadi begitu vital dan sampai akhirnya fatal, sampai dia menjadi tiang garam? Ada apa dengan toleh ke belakangnya istri Lot? Sesungguhnya kalau kita lihat di dalam pelajaran Kejadian pasal 19 tadi, perintah dari malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk membawa keluarga Lot supaya selamat, sebuah perintah sederhana, lari, selamatkan nyawamu, jangan toleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Pesan ini sebenarnya pesan penyelamatan, yaitu pesan untuk mereka lari segera meninggalkan tempat kejahatan bersarang di sana, yaitu di Sodom dan Gomora. Yang kedua, selamatkan nyawa, yang berarti terus berjuang dan jangan menoleh ke belakang. Disinilah yang menarik. Matthew Henry mengatakan bahwa sebenarnya ini perkara sederhana menoleh ke belakang, tetapi kalau melihat hukumannya istri Lot menjadi tiang garam, ini berarti masalah serius. Karena menoleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot sebenarnya bukan sekedar toleh kepala melihat ke belakang, tetapi makna menoleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot adalah sebuah tindakan berlambat-lambat, padahal diperintahkan tadi berlari. Sebuah perkara di mana dia justru menunda berjalan cepat karena hatinya masih terpesona dan terikat kepada masa lalu, harta yang begitu banyak di Sodom Gomora yang dia tinggalkan. Hatinya masih terarah ke sana. Dan lalu kemudian menoleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot adalah sebuah tindakan berlambat-lambat dan tetap tinggal diam, tidak bergerak.
Tidak lalu kemudian pergi, padahal perintahnya jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Karena ada penafsir yang mengatakan betapa begitu mengerikannya musibah yang menimpa Sodom dan Gomora, sehingga radiasi musibah itu bisa berdampak kalau orang tidak sesegera mungkin lari, maka dia akan terkena dampaknya, akan tertimpa musibah itu. Perintah ini sederhana dan jelas, supaya engkau jangan mati lenyap, supaya selamat, maka larilah, selamatkan nyawamu, jangan toleh ke belakang. Dan perkara menoleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot menjadi sebuah teguran dan peringatan buat setiap kita juga orang percaya yang melakukan siarah dalam kehidupan ini. Kita seringkali menganggap bahwa bernostalgia itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ingat-ingat lagi tembang kenangan masa lalu di mana ada kejayaan. Padahal nostalgia yang kebablasan juga akan membabat kebahagiaan di masa depan. Saat kita terus-menerus menoleh ke belakang sampai tidak melihat ke depan lagi, terus-menerus dan diam di sana ingin mengulang yang lalu-lalu, tetapi sebenarnya memang tidak bisa kita ulang lagi, dan kita lupa untuk melangkah maju ke depan. Dan Yesus mengingatkan lagi di Lukas 9, juga sebenarnya bagian lain di Perjanjian Baru, mengajak orang untuk ingat istri Lot. Tapi Yesus dalam tegurannya kepada murid-muridnya mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus kembali menggarisbawahi makna menoleh ke belakang, yaitu diam di tempat, tidak bergerak, menoleh ke masa lalu dan tidak maju ke depan yang penuh pengharapan itu. Pelajaran dari ayat-ayat yang kita renungkan hari ini adalah mau beritahu kepada kita bahwa makin sering kita toleh ke belakang, sebenarnya kita makin membelakangi sang pemandu hidup yang ada di depan menuntun kita. Dia ada di depan kita dan dia harus ada di depan kita. Jangan kita yang kedepankan diri kita, tapi biar dia yang dikedepankan. Karena menghadapi masa depan, rahasianya adalah kedepankan dia sang pemegang masa depan kita, yaitu Tuhan. Dan sebagaimana tadi kata menoleh ke belakang yang dilakukan oleh istri Lot, yaitu berjalan berlambat-lambat untuk maju ke depan, menunda-nunda, maka makin berlambat akan makin terhambatlah perjalanan kita ke masa depan penuh harapan. Hari ini kita mungkin dirundung oleh malang masa lalu yang menyebabkan kita akhirnya tidak bisa beranjak maju ke depan. Kita terlalu kesengsem di sana, terpesona dan ingin menetap terus di sana. Karena kita pikir harta kita ada di masa lalu. Padahal itu sudah berlalu dan kita tidak bisa kembali lagi. Ini sebuah realita. Masa depan justru itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau berharap kepadanya. Bukankah dia pemegang hari esok? Karena itu apa yang Yesus katakan juga pesan lewat istri Lot ini mau mengajak kita untuk tidak menoleh ke belakang. Tapi pandanglah Tuhan yang ada di depan berjalan, mendampingi kita, berjalan bersama dengan kita. Tataplah wajahnya dan pandanglah dia senantiasa. Dan kita tidak melihat lagi kepada apa yang sudah berlalu, apalagi yang berlalu itu menyedot perhatian kita, membuat kita tidak dapat lagi menikmati betapa indahnya harapan hari esok yang Tuhan sediakan buat kita. Mari bernostalgia boleh, tapi bernostalgia yang kebablasan menyebabkan bahagia itu juga akan bablas dan hilang. Mari tatap wajah Tuhan yang ada di depan menuntun kita. Padanya dan bersamanya ada masa depan penuh pengharapan. Bersandarlah terus kepadanya sambil terus memandang wajahnya. Kejar hadirnya. Kuatkan dirimu dengan kekuatannya. Dan maju ke depan menghadapi hari esok bersama dengan dia, sang pemegang hari esok. Tuhan mengasihi kita sekalian. Semangat lagi. Amin.